Jiang Yan, cepatlah keluar. Kakak, apa tidak sebaiknya aku saja yang bawa? Tidak apa-apa. Kakak tidak apa-apa. Jiang Yan, aku tahu kamu di dalam rumah. Jangan bersembunyi di dalam tanpa suara. Pagi-pagi begini sudah datang dan membuat keributan di depan pintu rumah orang. Tang Jinghe, kamu ini benar-benar tidak berwibawa. Kalau bukan karena kamu mengambil alih perusahaan keluarga kami, memangnya aku akan sampai terpuruk seperti sekarang ini. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Tega sekali kamu memperlakukan aku seperti ini. Walaupun bukan aku yang membelinya, orang lain juga akan melakukannya. Daripada diambil alih orang asing, bukankah lebih baik diberikan pada teman sendiri? Bukan begitu? Cuy, katanya kamu bagian dari keluarga sendiri. Perkataanmu itu sungguh memuakkan. Sudahlah, kalau hari ini kamu hanya datang untuk menyalahkan aku, maaf, aku tidak punya waktu untuk ini. Antar dia keluar. Aku tidak peduli. Hari ini adikku harus tinggal di tempatmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Dengar tidak? Kakak, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kakak baik-baik saja. Jiang Yan, kamu dengar tidak? Bagaimana kalau aku bilang tidak mau? Aduh. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan beranjak dari sini. Tang Jinghe, kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Apa gunanya punya rasa malu? Memangnya rasa malu bisa membantuku mencari keluarga yang baik untuk adikku? Aku tidak peduli. Hari ini kamu harus bertanggung jawab atas adikku. Tanggung jawab apa? Mungkinkah dia sudah mengetahuinya? Tanggung jawab apa? Mungkinkah dia sudah tahu? Tang Ning? Tang Ning, di mana kakakmu? Kak, aku tidak mau belajar lagi, ngantuk sekali. Aku sangat mengantuk. Tanggung jawab? Benar. Kamulah yang membuat kami menjadi gelandangan. Aku tidak peduli sampai aku menemukan rumah baru. Kamu harus bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari adikku. Kamu sendiri yang gagal mengelolanya? Itu bukan salahku. Kakak Jiang Yan, bukankah kamu bilang sejak kita kecil sudah menganggap Xiaoning seperti adik kandung sendiri? Tidak, aku tidak pernah menganggapmu sebagai adik kandungku. Apa yang terjadi? Mungkinkah aktingku terlalu buruk? Jiang Yan, kamu benar-benar kejam. Ayo pergi Xiaoning, kakak akan membawamu menginap di tempat lain. Tunggu dulu. Aku beritahu kamu ya, kalau sudah lewat dari sini, kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Bawa juga kopermu pergi. Baiklah, Jiang Yan, hebat sekali kamu. Saat keluarga Tang kami baru saja hancur, semua orang seakan ingin menginjak-injak kami. Kalau bukan karena takut tidak bisa melindungi Xiaoning, mana mungkin aku datang memohon pada si wajah datar sepertimu. Sekarang juga, aku akan minta keluarga Qin untuk menjemput kami. Biar ku tahu ya, tuan muda Qin Shizeng dari keluarga-keluarga Qin itu sangat berbaik hati padaku. Bukankah keluarga Qin itu? Dasar bodoh. Pergi. Tunggu sebentar. Aku sudah berubah pikiran. Tang Ning boleh tinggal di sini. Terima kasih banyak ya. Xiaoning, kamu tinggal saja di sini dulu baik-baik. Setelah masalah ini berlalu, kakak akan datang menjemputmu lagi. Kalau si wajah datar ini berani macam-macam padamu, gunakan saja ini. Jika kamu tidak percaya padaku, boleh tidak usah tinggal di sini. Bukan begitu maksudku. Lalu ini ada sedikit uang untukmu. Tidak, Kakak pergi dulu. Kak. Pergilah. Maafkan aku. Keluarga Tang mengira akulah yang membuat keluarga mereka hancur. Salah pahamnya padaku sangat mendalam. Dia pasti juga sangat membenciku. Kan? Dia tinggal di sini hanya karena terpaksa. Lebih baik aku tidak berharap terlalu banyak. Hubunganku dan kamu tidak seakrab itu. Mohon jaga jarak ke depannya. Jiang Yan benar-benar sudah banyak berubah. Nantinya bagaimana aku harus menghadapinya?
Reaksimu begitu berlebihan. Apa kamu masih marah soal akuisisi itu? Atau hanya murni tidak suka sentuhan fisik? Sangat nyaman. Bak mandi pijat milik keluarga Jiang ini. Aku sangat menyukainya. Tang Ning, besok mau makan apa? Kenapa tidak menjawab? Apa mungkin aku sudah keterlaluan hari ini? Sudah tidak nyaman tinggal di rumah orang lain? Dan aku malah memperlakukannya seperti itu. Tang Ning, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu. Ah. Tang Ning, kamu kenapa? Seharusnya tadi aku tidak main ponsel saat sedang mandi. Ponselnya rusak lagi. Duh, ini membuat keluarga yang tidak mampu ini menjadi semakin menderita. Ah, aku masuk karena mendengar teriakan. Apa kamu baik-baik saja? Kak Jiang, apa kamu minum alkohol? Aku akan menemanimu. Kebetulan ini bisa mendekatkan hubungan kita. Kakak bilang, aku harus menjalin hubungan baik dengan Jiang Yan, agar bisa tinggal di sini dengan tenang. Sekarang kamu sudah belajar minum alkohol? Kak Jiang, kata orang-orang, anggur merah itu sangat nikmat. Tapi kenapa? Aku tidak bisa merasakannya. Jangan panggil aku Kak Jiang. Lalu aku harus panggil apa? Panggil saja aku Jiang Yan. Jiang Yan. Jangan terus di sini. Tidak baik kalau kamu masuk angin. Tidak mau. Aku masih ingin mendekatkan hubungan denganmu. Denganku? Hubungan seperti apa? Karena aku, Karena kamu? karena kamu. Sangat tampan. Sudah waktunya memasukkan garam? Apa ini garam atau gula pasir ya? Ning Ning, buka pintunya. Kakak datang menjengukmu. Kakak kesayanganku datang. Kakak, Kamu makin kurus. Apa sih wajah kaku itu menindasmu dan tidak memberimu makan sampai kenyang? Kemarin dia sendirian, menghabiskan 2 porsi iga asam manis. aku tidak sehebat itu kok makannya. Aku sama sekali tidak bermaksud memujimu. Wah, boleh juga rumah CEO Jiang ini tidak sekacau kandang anjing seperti yang kukira. Peralatan dapurnya cukup lengkap ya. Apa CEO Jiang sendiri yang membelinya? Ini rumahku. Aku minta tolong padamu jangan bersikap seperti. Tidak bisa. Kamar adikku agak gelap. Dia takut gelap dan tidak bisa tidur. Aku baik-baik saja. Aku sudah memasang lampu tidur untuknya. Lalu, masakan koki di rumah ini apakah cocok dengan seleramu? Lumayan, cuma saja agak hambar. Seleranya berat, sepertinya dia punya banyak kebiasaan kecil. Aku harus mencatatnya baik-baik. Satu lagi, biar aku tahu ya.
Spray di kamar adikku harus diganti dengan bahan sutra dingin. Tirai di rumahmu ini tidak boleh terlalu menutupi cahaya. Masakan tidak boleh tidak pedas, tapi juga tidak boleh terlalu pedas. Dan juga sarapan untuk adikku ini, dia wajib makan hidangan penutup manis. Setelah itu harus makan telur. Setelah makan telur, harus minum susu juga. Setelah minum susu, masih ada suplemen lambung yang harus diminum. Kamu dengar tidak? Ya ampun. Jangan-jangan Jiang Yan menganggapku merepotkan lalu ingin mengusirku dari sini? Kakak, aku mohon padamu, berhentilah bicara. Kemarilah. Kamu harus membantuku. Untuk merawat adikku dengan baik. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia tidak akan mengatakannya sendiri. Jadi aku mohon bantuanmu. Adikku, kakak pergi dulu ya. Iya, Hamhas. Banyak bicara. Dia suka rasa yang tajam, gemar makanan manis, terutama hidangan asam manis, suka pedas, suka manis, takut gelap saat tidur, butuh lampu tidur dengan cahaya hangat, kulitnya sensitif, dan selalu waspada. Suhu pendingin ruangan harus di bawah 26 derajat, sudah dipesankan kelas privat guru besar hari Jumat. Kekanak-kanakan, tapi, sudah kucatat, meskipun itu masih jauh dari cukup. Jiang Yan sangat serius, pasti sedang bekerja ya. Memang menjadi kepala keluarga. Keluarga Jiang yang terkuat, bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Kenapa lampu ruang tamunya tidak dinyalakan? Tidak mungkin Jiang Yan tidur seawal ini kan? Apalagi yang sedang dia mainkan? Kenapa sofanya jadi keras? Sentuhannya terasa sangat aneh. Tang Ning, turun kau sekarang. Ah, ada hantu. Apa maksudmu bilang aku hantu? Duduklah yang rapi, aku akan menyalakan lampu. Kamu, Maafkan aku, maaf. Aku tidak sengaja. Tolong jangan usir aku. kapan aku pernah bilang akan mengusirmu? Aku sudah bersikap tak sopan padamu, kamu pasti tidak mau menampungku lagi. Tak sopan padaku? Iya. Tapi tenang saja. Aku benar-benar tidak punya niat buruk padamu. Benar-benar tidak punya niat buruk? Iya. Aku bersumpah. Drama CEO semacam ini, yang dikejar oleh wanita yang tidak disukainya. Kenapa harus terjadi sekarang sih? Untungnya aku sering menonton drama. Di saat seperti ini, harus segera memutuskan hubungan. Kamu sudah begini. Bersikap tak sopan padaku? Lalu bilang kalau tidak punya niat apapun padaku? Apa kamu tidak mau bertanggung jawab? Wah, tidak kusangka fisik Jiang Yan ternyata sebagus ini. Kalau dipikir-pikir, sentuhan tadi. Tang Ning, orang yang menyentuhku tapi tidak mau bertanggung jawab, kamulah yang pertama. Oh, tidak. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab. Kak Jiang, kamu mau aku tanggung jawab? Seperti apapun boleh. Begitukah? Lalu bagaimana jika kukatakan, aku ingin kau menikah denganku? Apa? Ya ampun, mengapa Jiang Yan berubah menjadi begitu menggoda? Bagaimana aku harus menghadapinya nanti? Tang Ning, bukannya tadi kamu bilang, akan bertanggung jawab apapun yang terjadi? Kenapa? Sekarang malah menyesal? Kak, ketika ada ketampanan di depan mata, maafkan aku yang tidak bisa menahannya. Baiklah, aku akan bertanggung jawab padamu. Kak Jiang, kamu mau bagaimana? Silakan. Kak Jiang, Sudahlah. Tidak perlu memasang wajah seperti sedang menghadapi hukuman mati. Dari mana kamu tadi? Mengapa pulang terlambat? ini baru jam 10, memangnya itu sudah larut? Meskipun kamu sudah dewasa sekarang, dan jam 10 memang belum terlalu malam, tapi saat aku meneleponmu tidak diangkat,
Pesan juga tidak dibalas. Apakah kamu berniat untuk kabur dari rumah atau semacamnya? Bukan begitu. Kemarin di kamar mandi, ponselku tidak sengaja jatuh ke air dan belum diperbaiki. Tahu begitu, aku tidak akan bermain ponsel saat mandi. Ponselku rusak lagi. Aduh, membuat keluargaku yang miskin ini mengalami nasib yang lebih buruk. Jadi teriakan di kamar mandi waktu itu adalah karena ini. Mungkin butuh beberapa hari ke depan untuk memperbaiki ponselku. Rusaknya cukup parah. Karena dia begitu aktif menjelaskan, sepertinya dia bukan tidak mau memperdulikanku. Kelak, apapun yang kamu butuhkan, langsung saja bicara padaku. Kalau kamu menyelesaikannya sendiri, malah akan semakin repot. Wah, keluarga Jiang memang kaya raya. Ini semua adalah model terbaru dengan spesifikasi terbaik. Terima kasih Kak Jiang. Mulai sekarang ponselmu harus aktif 24 jam. Setiap kali aku mengirim pesan, kamu wajib membalasnya segera dalam sekejap. Baiklah bosku sayang. Jadi aku sekarang bosmu? Iya. Wah, semua ini adalah pakaian bermerek yang sulit dibeli. Ini adalah ruang pakaian yang kusiapkan khusus untukmu. Selama beberapa bulan ke depan, asisten Lin akan menemanimu ke butik untuk memilih pakaian. Jika kamu malas mencobanya, ada model lain yang akan mencobakannya untukmu. Kamu hanya perlu mengangguk, atau cukup menggelengkan kepala saja. Ya ampun, seperti inikah rasanya dilayani seperti putri sulung keluarga Jiang? Kak Jiang, bagaimana menurutmu tentang baju yang ini? Apakah dia ingin memakainya untuk kutunjukkan? Ya, lumayan juga. Kalau begitu, baguslah. 2 hari lagi ada acara reuni teman sekolah, aku akan memakai ini saja. Reuni teman sekolah apa? Kenapa aku tidak tahu? Mana mungkin kamu tahu? Pergi keluar memakai pakaian ini tidak aman. Aku akan pulang lebih awal kok. Bukan itu masalahnya. Kalau begitu, aku akan selalu mengirim pesan untuk melapor. Aku tidak punya banyak waktu luang sepertimu untuk terus menatap ponsel. Baiklah kalau begitu. Kamu tidak keberatan jika aku mengutus 2 pengawal untuk mengikutimu? Tidak keberatan. Sama sekali tidak keberatan. Tadi kukira, kamu tidak akan membolehkanku memakai gaun ini. Aku tidak pernah bilang begitu. Tapi, jika hal ini terulang lagi, jangan harap kamu bisa pergi keluar. Siap laksanakan. Sebenarnya, Jiang Yan orangnya tidak seburuk itu kan? Semua ini adalah pakaian bermerek yang sulit didapatkan. Ini adalah lemari pakaian yang khusus kupersiapkan untukmu. Dalam beberapa bulan ke depan, asisten Lin akan menemanimu ke butik merek terkenal untuk memilih baju. Jika kamu tidak mau mencobanya sendiri, akan ada model lain yang membantu mencobanya. Kamu hanya perlu mengangguk atau menggeleng saja. Tapi karena kakak bilang begitu tentang dia, apa mungkin ada salah paham ya? Tapi kenyataan bahwa Jiang Yan telah mengakuisisi perusahaan kita adalah sebuah fakta. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Tanya kakak saja. Halo kak. Halo, Ning, ada apa? Kak, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Em,
Jiang Yan tidak menjahatimu kan? Tidak kok. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Bahkan dia membelikanku seisi lemari penuh dengan baju. Kak, apakah ada orang yang mengetuk pintumu? Tidak ada kok. Bocah Jiang Yan itu bersikap baik padamu tanpa alasan, pasti ada maksud tersembunyi. Kak, apakah kalian berdua ada salah paham? Antara kalian, sebenarnya apa yang terjadi? Adikku, kakak tidak bisa bicara sekarang. Besok akan kuhubungi lagi. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Mungkinkah penagih utang yang datang mencarinya? Kakak baik, tolong bantu aku sedikit saja ya. Nona, mohon maaf sebelumnya. Barang yang sudah kami jual tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi barang-barang ini semuanya koleksi mewah kalian. Dan hanya pelanggan VIP saja yang punya hak untuk membelinya. Seorang VIP juga tetap tidak bisa mengembalikannya. Mohon maaf pelanggan VIP di toko kami. Tidak pernah ada yang mengembalikan barang belanjaannya. Benar juga, masa-masa kaya sudah berlalu sangat jauh. Aku sampai melupakannya. Orang kaya mana mungkin mau mengembalikan barang mereka. Tapi kali ini bahkan belum pernah aku pakai sama sekali. Anggap saja aku ini orang kaya yang suka berhemat. Apa tidak boleh? Tidak sangka mencari sedikit uang saja sulit sekali. Lalu sekarang bagaimana aku membantu kakak untuk melunasi utang-utangnya? Apa mungkin aku harus benar-benar meminjam uang pada Jiang Yan? Hei, lihat kalian semua. Bukannya itu nona muda keluarga Tang dan Tang Ning ya? Keluarga nona muda, keluarga Tang apaan? Sekarang keluarga Tang sudah tidak ada lagi. Sepertinya dia di sana sedang bertengkar dengan pelayan toko. Ya ampun, begitu keluarga Tang hancur. Nona besar yang dulunya angkuh sekarang sampai merendah demi menawar dengan pelayan toko. Seperti itu. Aduh, dulu aku paling suka dengan wajahnya yang tenang namun sangat sombong itu. Sekarang setelah dia jatuh dari kemewahan, dia terlihat biasa-biasa saja. Betul, Tang Ning yang dulu mana sudi melirik orang-orang biasa seperti kita ini. Tapi kalau sekarang, bisa jadi dialah yang nanti akan balik mengemis cintamu. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat Tang Ning itu berlutut memohon padaku. Ayo, mari kita lihat dia ke sana. Masih ada satu tokoh utama lagi yang belum datang. Halo, kelinci yang pernah kamu hilangkan akhirnya sudah aku temukan. Aduh, bukankah ini Tang Ning? Sial sekali bertemu dengan mereka berempat yang hanya memihak yang berkuasa. Sudah lama tidak bertemu. Iya, semenjak keluargamu diakuisisi oleh keluarga Jiang, sudah lama aku tidak melihatmu. Aduh, jangan bicara seperti itu. Jangan sampai mengungkit kesedihan Tang Ning. Kalau Tang Ning sedang merasa tidak enak hati, kamu bisa datang mencariku kapan saja. Pelukanku selalu terbuka lebar untukmu. Hatinya itu sangat kuat loh. Lihat saja dia masih sempat membeli gaun. Aku di sini untuk menjual, bukan untuk membeli gaun. Nona muda keluarga Tang, apa sekarang kamu sudah jatuh miskin sampai harus menjual harta untuk hidup? Ini lebih tragis dari yang aku bayangkan. Baju yang pernah dipakai Tang Ning, pasti banyak orang yang memperebutkannya kan? Aku sih tidak mau, pasti tercium bau orang miskin. Benar-benar ada bau yang tidak sedap ya. Kalian berempat, ada salah satu dari kalian yang bau mulut ya? Benar juga. Pantas saja dari tadi tercium bau yang aneh. Bukan aku juga menciumnya. Juga bukan aku. Apa lihat-lihat? Memangnya mungkin itu aku. Soal mengadu domba. Sudah jelas ini bau baju milik Tang Ning. Mengingat kondisi kalian, sepertinya kalian bahkan tidak punya kualifikasi untuk membeli baju ini. Merendahkan siapa kamu? Pelayan sekarang juga bawakan aku gaun yang persis sama dengan ini. Mohon maaf Nyonya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membelinya. Apa? Atas dasar apa dia punya kualifikasi sedangkan aku tidak? Mohon maaf sekali lagi Nyonya, mungkin karena jumlah pengeluaran Anda belum mencapai standar. Sudahlah, jangan menyulitkan karyawan toko Mbak lagi. Dengan kemampuan finansial keluargamu, seumur hidupmu kamu tidak akan punya kualifikasi untuk menjadi anggota VIP di sini. Untuk masuk ke kalangan kelas atas, ambang pintu pertamanya adalah cara berpakaian. Begini saja, aku akan memberimu kesempatan. Semua baju ini bisa dijual kepadamu. Dengan begitu, kamu akan punya kesempatan untuk masuk ke kalangan kelas atas.
Tamu terhormat ini, jangan marah kalau tidak sanggup beli bajunya ya. Kenapa kamu masih diam saja di situ? Cepat maju. Waduh, ada apa ini? Ramai sekali di sini. Tuan Muda Wang, Tuan Muda Li, Nona Zhang, Nona Zhao. Aku ingat keluarga kalian semua cukup terpandang. Kenapa? Apa harga diri keluarga kalian digunakan hanya untuk berada di sini dan menindas seorang wanita lemah? Tuan Muda Qin, dialah yang menghina kami duluan. Lihatlah betapa sombongnya dia. Aku hanya melihat kalian berempat mengepungnya sendirian, bahkan berniat bermain tangan. Apa kalian pikir aku buta? Ning Ning, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Segera minta maaf pada Tang Ning. Aku harus minta maaf. Qin Shizheng, jangan lupa. Lupa apa? Aku ingat sekali ayahmu punya sebuah proyek yang sedang memohon padaku untuk bergabung. Apa? Kamu ingin membantu ayahmu untuk segera mengajukan masa pensiun? Kamu Apa yang harus dikatakan? Apa yang tidak boleh dikatakan? Kamu harus memikirkannya baik-baik. Ya, maafkan saya. Lebih keras lagi. Kamu belum makan ya? Beginikah sikapmu saat meminta maaf? Maafkan kami, Nona Tang. Satu lagi, kalian sudah mengganggu operasional toko dan menakuti pelayan toko ini. Aku akan melapor pada pihak mal dan membekukan batas belanja kalian. Sekarang, segera pergi dari sini. Jangan biarkan aku melihat lagi kalian membuat masalah di tempat ini. Nah, orang-orang pengganggu itu sudah pergi. Kamu tidak apa-apa. Orang-orang itu memang hanya berani pada orang yang lemah. Jika bertemu mereka lagi, langsung saja hubungi teleponku. Terima kasih untuk hari ini. Lain kali aku pasti akan mentraktirmu makan. Tidak perlu merasa sungkan denganku. Aku tahu situasi keluarga Tang sekarang. Kakakmu. Kenapa dengan kakakku? Bos, Nona Tang sepertinya berada di pusat perbelanjaan untuk mengurus beberapa barang pribadi. Barang pribadi? Itu adalah gaun yang Anda belikan untuknya. Sepertinya dia ingin mengembalikannya. Staf toko menyadari bahwa itu adalah pembelian Anda, dan langsung melaporkannya kepada kami. Mengembalikan barang? Apakah dia tidak menyukai semuanya? Mungkinkah selera pilihanku seburuk itu? Selain itu, Tuan Muda Qin juga ada di sana, sedang berbincang dengan sangat akrab dengan Nona Tang. Ayo, kita pergi ke pusat perbelanjaan. Dunia bisnis itu sangat keras. Kakakmu ingin membangun usaha dari nol, mana mungkin semudah itu. Jadi terkadang, mencari bantuan yang sesuai bukanlah hal yang buruk, melainkan sebuah pilihan yang bijak. Bagaimana menurutmu, Ning Ning? Baiklah, aku tahu harga dirimu sangat tinggi. Kebetulan sekali, aku harus pergi ke area sekitar kantor baru kakakmu untuk urusan pekerjaan. Pergilah bersamaku. Dia sangat sibuk sampai tubuhnya kurus sekarang, aku merasa kasihan melihatnya. Ayo, mobilku ada di bawah, kita berangkat bersama. Ini akan sangat merepotkan. Rasanya kurang sopan. Tidak apa-apa, tidak merepotkan kok. Tidak nyaman? Dan sangat merepotkan. Jiang Yan, dengarkan penjelasanku. Aku. Kemas kembali semua gaun ini, dan kirimkan balik ke keluarga Jiang. Baik, Apakah hari ini aku keluar rumah di waktu yang tidak tepat? Selain harus bertemu dengan 4 orang itu, bagaimana mungkin aku ketahuan saat ingin menjual hadiah pemberian orang lain? Barang milikmu, tidak perlu dijual. CEO Jiang, kebetulan sekali ya. Aku kebetulan ingin mengantar Ning Ning pergi menemui Kak Jinghe. Tang Ning biar saya sendiri yang antar. Saya dan Tang Jinghe adalah saudara, adik perempuannya. Tentu saja harus saya sendiri yang mengantarnya. Oh ya? Menusuk dari belakang, mengakuisisi perusahaannya. Itukah caramu memperlakukan saudaramu sendiri? Anda keluarga Qin adalah orang yang paling tidak berhak mengatakan hal seperti itu. Tuan Muda Qin, lebih baik urusi saja urusanmu sendiri. Orangku, tidak butuh campur tangan darimu. Perkataan CEO Jiang ini seolah-olah aku ingin merebut orangmu saja. Baiklah, karena CEO Jiang begitu perhatian pada Ning Ning, maka aku tidak akan mengganggu lagi. Ning Ning, kalau begitu kita bertemu lagi lain hari. Sampaikan salamku pada Kak Jinghe, mintalah dia untuk menjaga kesehatannya.
Pantas saja Tang Ning tidak bisa ditemukan dimanapun, ternyata dia disembunyikan oleh Jiang Yan, benar-benar semakin menarik saja. Kak Jiang, tanganku sakit. Ayo, pulang. Hei, Kak Jiang. Aku tidak sengaja melepaskan pakaianmu. Qin Shizheng juga hanya ingin membantuku. Membantumu, Qin Shizheng? Apa otakmu itu hanya pajangan? Apa kamu tidak tahu dia orang seperti apa? Aku hanya tahu sejak orang tuaku pergi. Dia selalu menjaga keluarga kami, tidak seperti orang tertentu yang bermuka dua dan munafik. Halo, ini aku. Bagaimana kabar di pihak Tang Jinghe? Baik, terus awasi. Sepertinya dia pasti akan semakin membenciku. Halo, CEO Jiang, tolong konfirmasi jadwal minggu depan. Kursus privat masak minggu depan, apakah masih dijadwalkan hari Jumat? kenapa aku tidak terpikir ya? CEO Jiang, Tolong beritahu bagian keuangan, bonus bulan ini dilipat gandakan 2 kali lipat. Tang Ning. Tang Ning. Apa kamu melarikan diri dari rumah? Sudah berapa lama kamu menangis? Jika aku kehilanganmu, maka aku. Jiang Yan, aku sedang tidak bermimpi, kan? Tang Ning, oh Tang Ning, bagaimana bisa kamu baru saja bertengkar dengan seseorang, lalu memimpikannya malam ini? Malah manja-manjaan padanya. Kamu sudah mempermalukan harga diri kaum wanita. Jiang Yan, tadi aku. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengompres matamu dengan es. Jangan katakan lagi. Itu malah membuatku semakin merasa bersalah karena sudah menggodamu. Sial, kenapa aku tidak bisa menahan diri? Sudahlah, aku ke sini untuk membawakanmu kue. Kuenya ada di sini, aku pergi dulu. Jiang Yan, maafkan aku. Aku tidak seharusnya berkata begitu padamu. Jika bukan karena dirimu, aku tidak mungkin bisa menjalani kehidupan seperti sekarang ini. Seharusnya aku yang minta maaf, aku terlalu impulsif, tidak seharusnya menginterogasimu seperti itu. Aku hanya melihat Qin Shizheng ingin membawamu pergi, dan itu membuatku sangat marah. Berjanjilah padaku, seberapapun baiknya Qin Shizheng padamu, seberapapun perhatiannya dia, dan meskipun dia suka menolong, tolong jauhilah dia. Aku juga ingin minta maaf padamu. Aku tidak sengaja ingin mengembalikan baju-baju pemberianmu. Kakakku sedang dalam masalah. Dia kekurangan sedikit uang. Pakaian dan tas yang kamu belikan untukku, banyak yang merupakan koleksi terbatas. Daripada hanya didiamkan, aku pikir lebih baik dijual saja.
Mungkin aku bisa membantunya sedikit, tapi aku bertemu dengan beberapa orang yang menyebalkan. Qin Shizeng, dia hanya kebetulan lewat dan membantuku. Mengenai masalah perusahaan kakakmu, sesulit apapun itu, aku akan tetap membantunya. Jika ada kesalahpahaman di antara kita, tolong percayalah kepadaku sekali lagi. Aku pasti akan mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Boleh, kan? Baiklah, aku berjanji padamu ke depannya aku akan menjaga jarak dengan Qin Shizeng. Apakah kue ini kamu sendiri yang membuatnya? Mungkin rasanya tidak terlalu enak. Koki Jiang ternyata punya bakat ya. Ada yang menempel. Matamu bengkak, aku akan mengambilkan kompres es untukmu. Bukankah dia bilang sudah mengompres mataku? Inikah kartu hitam yang legendaris itu? Jiang Yan. Oh, Jiang Yan. Baru saja kemarin aku bilang padamu kalau kakakku tidak punya uang, tapi hari ini dia malah memberiku kartu hitam. Kamu benar-benar luar biasa, luar biasa. Kakak, tunggu saja adikmu datang menyelamatkanmu. Apa? Kenapa tiba-tiba tidak bisa lagi? Bukankah kemarin kita sudah sepakat kalau hal ini pagi ini harus sudah selesai? Bukan begitu, maksud saya bukan seperti itu. Bukannya saya mau menyalahkan Anda. Anda pun tahu hal ini. Saya butuh untuk mengajukan penawaran tender. Kak, meskipun ada keadaan darurat yang tak terduga, seharusnya tidak sampai seperti ini. Iya, baik. Saya pasti akan menunggu kabar dari Anda. Tenang, jangan marah. Jangan sampai jatuh sakit gara-gara marah. Kakak, Duduklah. Mengapa kamu datang ke sini? kakak, mengapa wajahmu tampak sangat pucat? Apa semalam kamu tidak tidur? Mana bisa tidur? Banyak sekali masalah yang kacau. Mengenai proyek energi terbarukan itu, kakak benar-benar sudah mempertaruhkan segalanya. Setelah akhirnya mulai menunjukkan perkembangan. Dan minggu depan rencananya sudah akan melakukan penawaran resmi, ternyata menemui jalan buntu di mana-mana. Sungguh aneh sekali. Apa? Pagi ini, pelanggan besar yang punya niat kerjasama paling kuat menelponku, mengatakan bahwa mereka sudah menemukan rekan kerja lain yang lebih cocok. Bagaimana mungkin di dunia ini ada kebetulan seperti itu? Apa? Katakan padaku, mungkinkah ini perbuatan Jiang Yan itu? Hanya dia yang punya kemampuan sehebat itu. Lagi pula, dialah yang paling tidak ingin aku bangkit kembali. Berpura-pura menjadi orang baik di permukaan, tapi bermain curang di belakangku. Kak, apa kakak demam? Kalau kakak terus begini, aku sungguh meragukan apakah keluarga Tang kita masih bisa bangkit kembali. Apa? Ini pemberiannya padaku pagi tadi. Ambillah. Kak, jika dia benar-benar ingin menghentikan kakak, kita berdua tidak akan mungkin bisa muncul di kota Jiang lagi hari ini. Sepertinya ada kesalahpahaman di antara kalian. Dia sebenarnya ingin membantumu. Membantuku? Ini sih namanya belas kasihan. Itu hanya simpati palsu belaka. Biar aku beritahu ya, sekalipun kakakmu Tang Jinghe ini harus mati kelaparan, atau sekalipun harus melompat dari sini, aku tidak akan sudi menerima $1 pun darinya. Kak, bagaimana kalau letakkan dulu kartunya? Dengan begitu, barulah terlihat meyakinkan. Ning, minggu depan ada pertemuan lelang, kamu ikutlah denganku. Untuk apa aku ikut ke sana? Aku sama sekali tidak mengerti hal-hal seperti itu.
Dengar ya, penampilanmu menarik, pembawaanmu anggun, pas sekali untuk mewakili citra perusahaan kita, biar bisa memberikan kesan baik pada klien. Lagi pula, kakak merasa kurang percaya diri kalau sendirian. Kalau kamu menemaniku, kakak akan merasa lebih tenang. Baiklah, aku temani kamu pergi. Kakak tahu kamu yang paling bisa diandalkan. Kalau begitu, kamu pulanglah dulu untuk bersiap-siap, kakak akan memantau di sini. Lalu kartu ini. Kartu apa? Untukmu. Ini untukmu. Ningning tadi sedang membela Jiang Yan. Lalu kartu ini, Jiang Yan seharusnya orang yang tak punya hati, mana mungkin memberikan uang pada Ningning dan memintanya untuk membantuku. Apa sebenarnya rencana dia? Jangan-jangan dia terhadap Ningning. Masa sih? Kalau begitu, bukankah kartu hitam ini adalah mas kawin? Tidak boleh, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Aku harus segera memenangkan proyek ini dan segera menjemput Ningning pulang untuk tinggal di rumah. Jika dia setiap hari berada di dekat si wajah dingin itu sangat berbahaya. Jiang Yan. Jiang Yan. Jiang Yan, aku mau memberitahumu satu kabar baik. Maafkan aku. Aku tidak sengaja ingin melihatnya. Aku tidak tahu. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak sengaja melihatnya. Pejamkan matamu. Buka matamu saat berjalan. Turunkan aku. Turunkan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Jangan bergerak. Meskipun sebelumnya aku sempat melihat sedikit, tapi melihatnya secara langsung hari ini, bentuk tubuhnya benar-benar sempurna. Tapi posisi ini, kenapa sangat mirip dengan... Apakah di sini yang sakit? Sakit sekali. Kalau begitu, tunggu sebentar. Jangan bergerak, sebentar lagi selesai. Kamu baru saja bilang, ada kabar baik apa? Oh, benar juga. Aku sampai hampir lupa. Kakakku bilang, minggu depan ada pertemuan lelang yang sangat penting. Kalau berhasil, perusahaan akan punya harapan. Dia bahkan mengajakku pergi bersamanya. Lelang minggu depan? Bukankah itu proyek klan Qin yang diperjuangkan dengan sangat keras? Keluarga Qin juga akan hadir. Tapi aku harus pergi. Kakakku membutuhkanku. Aku tidak melarangmu pergi, tapi jika kamu berkeliaran di luar, lalu berurusan dengan orang-orang yang punya niat buruk, itu tidak akan membantu kakakmu. Mulai besok,
Kamu harus ikut denganku ke kantor untuk bekerja. Nona Tang, ini adalah kantor pusat kami. Selain di sini, kami masih memiliki ratusan cabang lainnya. Tempat yang akan kita tuju adalah lantai utama. Tim inti dari CEO Jiang, semuanya ada di sana. Meja kerja sementara Anda diatur di sini, agar Anda lebih mudah memahami bisnis dasar dan pembelajarannya. Hari ini Anda pelajari dulu lingkungannya, nanti saya akan minta seseorang mengirimkan laporan analisis pasar untuk Anda pelajari. Jika butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja. Baik, terima kasih banyak. Tak disangka seumur hidupku, aku akhirnya menjadi pekerja di perusahaan besar. Aku harus membuat vlog nanti. Kamu Nona Tang, kan? Asisten Lin sudah berpesan aku harus membimbingmu. Semua ini adalah rangkuman data selama 3 kuartal terakhir. Tolong bereskan sebelum jam pulang menjadi grafik analisis perbandingan dalam format PPT. Lalu yang ini juga adalah materi untuk rapat mingguan departemen minggu depan. Oh iya, sekalian pesankan kopi untuk yang lainnya ya. Ingin mempersulitku? Hari ini akan kutunjukkan padamu seperti apa pekerja yang sesungguhnya. Ini analisis data yang Anda minta, beserta materi rapatnya. Cukup cepat juga ya. Mana kopinya? Baik, taruh saja di lantai bawah. Kopinya ada di lantai bawah, mengenai biaya penggantian. Gadis kecil itu pasti masuk lewat jalur orang dalam, peserta titipan, asisten Lin sendiri yang membawanya masuk, dan langsung duduk di sebelah kita. Bisa jadi, dia itu wanita simpanan salah satu atasan. Lihatlah apa yang dia kenakan itu, terlihat murah, tapi mereknya bukan main. Lihat juga tas itu, aku sudah memeriksanya, itu edisi terbatas. Sebagai seorang wanita, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkin saja dia wanita simpanan seseorang. Mungkinkah? Karena CEO Jiang? CEO Jiang? CEO Jiang kan tidak tertarik pada wanita. Bagaimana mungkin dia tertarik padanya? Dia pasti bersama dengan pejabat tinggi yang gemuk dan jelek itu. Gadis ini kelihatannya polos. Tapi entah bagaimana kelakuannya saat berduaan. Hahaha. Katakan saja, lanjutkan bicaranya. Bukankah tadi kalian mengobrol dengan sangat seru? Kamu, Apa lihat-lihat? Apa kamu reinkarnasi mesin perekam? Hah? Kamu lancang masuk ke toilet pria? Masih semuda ini. Benar-benar tidak tahu malu. Sekalipun aku Tang Ning sedang dalam kesulitan, bukan hak kalian untuk membicarakan aku di belakang. Perbuatan mereka pagi ini, semua orang sudah menyaksikannya sendiri. Aku sendiri yang akan melapor kepada asisten Lin, biar mereka melihat kasus perundungan di tempat kerja yang terjadi di Jiang Group, dan apa akibatnya nanti. tunggu sebentar. Kamu itu hanya orang titipan. Memangnya salah kalau kami bicara apa adanya? Siapa di antara kami di sini yang masuk ke Jiangxi tidak melalui hasil kerja keras dan perjuangan, tapi justru karena adanya orang-orang seperti kalian, membuat seluruh kerja keras kami menjadi sia-sia. Benar sekali. Belum tentu siapa yang merebut posisi siapa di sini. Aku harus melewati banyak tahapan wawancara untuk bisa masuk ke Jiangxi, sungguh tidak bisa dibandingkan denganmu. Pertama, aku tidak merebut posisi siapapun, aku kesini hanya untuk belajar sementara. Kedua, tentang kemampuan kerjaku. Dibandingkan dengan mereka berdua, tentang siapa sebenarnya yang lebih pantas untuk bekerja di Jiang Group, dan siapa yang lebih mirip orang titipan. Aku yakin semuanya bisa melihat kebenarannya sendiri. Benar juga, mereka berdua selain melimpahkan pekerjaan mereka kepada orang lain setiap harinya, sepertinya memang tidak becus bekerja. Kalau begini bicaranya, siapa yang punya koneksi khusus memang benar-benar belum bisa dipastikan. Bukan aku, sungguh bukan aku. Kalian jangan sampai tertipu oleh wanita hina ini. Coba kalian lihat pakaian yang dia kenakan. Dari atas sampai bawah harganya ratusan ribu dolar. Dia pasti ada yang memeliharanya. Tepat sekali.
Urus sendiri jika itu masalah kecil. Saya sedang sangat sibuk sekarang. Baik, Nona Tang sedang menghadapi beberapa masalah. Saya akan pergi mengurusnya sekarang. Tunggu dulu. Saya akan pergi bersamamu. Aku tidak peduli dimanapun kalian mendengar kabar burung itu. Aku juga tidak peduli siapa yang menambah panas suasana di belakangku. Jika sampai aku mendengar sedikit saja mengenai rumor palsu tentangku, aku akan membiarkan kalian tahu seperti apa yang dilakukan oleh orang yang punya koneksi sebenarnya. Itulah yang akan kulakukan. Kenapa? Setelah ucapanku tepat sasaran, kamu mengakuinya? Gadis zaman sekarang benar-benar ya, tidak mengambil jalan yang benar, malah sibuk melakukan cara-cara yang licik. Kamilah aset paling berharga milik grup Jiang. Kami adalah sumber kehidupan bagi grup Jiang dan tidak takut dengan ancamanmu. Benar sekali. Tunggu saja sampai aku melaporkannya. Tang Ning, temani aku makan. Sekarang, makan. Oh, aku mengerti. Jiang Yan sengaja datang kemari untuk memberiku perlindungan kan? Ya, baiklah. Aku sudah menunggumu sangat lama loh. Semuanya bubarlah, orang dalam juga butuh makan. Nanti berikan 2 nama itu kepadaku. Baik, Tuan. Kokinya secara khusus menyiapkan makanan sesuai seleramu. Ada iga asam manis kesukaanmu. Kelihatannya lezat sekali. Kamu juga makanlah. Ini benar-benar enak. Cobalah juga. Ini sungguh enak sekali. Kamu mau coba juga? CEO Jiang. Biasanya tidak suka makan makanan yang terlalu manis. Aku tidak tahu. Rasanya lumayan. Ya ampun, Jiang Yan benar-benar memakannya? Mungkinkah ini yang disebut sebagai ciuman tidak langsung? Undur rapat sore ini selama 30 menit. Kamu keluar dulu. Baik, Pak. Lanjutkan makannya. Tidak enak kalau sudah dingin. Apa yang direncanakan Jiang Yan? Dia terus menyuapiku makan, membuat hatiku jadi berdebar-debar. Kalau terus begini, bagaimana aku bisa fokus belajar? Aduh, mengapa komputerku sepertinya rusak? Apakah ada orang yang bisa memberitahuku apa yang harus dilakukan? Siapa yang bisa membantuku? Hei, biar aku yang perbaiki. Masalah kecil seperti ini, mana mungkin merepotkanmu secara langsung? Nona Tang, pakai saja komputerku dulu. Aku akan segera menelepon dan menyuruh mereka mengirimkan komputer baru untukmu. Nona Tang, maaf mengganggu sebentar. Ini adalah draft laporan untuk CEO Jiang. Coba kamu periksa, apakah masih ada yang perlu diperbaiki lagi? Kalian telah melanggar peraturan perusahaan dengan sangat berat, karena itu diputuskan untuk memecat kalian sekarang juga. Baiklah, kalian tunggu pembalasanku. Saingan kalian, klan Qin, bahkan sedang memohon padaku untuk bergabung. Klan Qin? Bahkan, jika ada 100 klan Qin pun, mereka tidak akan mampu menyaingi keluarga Jiang. Kalian telah dimasukkan oleh keluarga Jiang ke dalam daftar hitam industri. Silakan kalian coba, dan lihat siapa yang berani melawan keluarga Jiang. Tolong jangan. Jangan. Tolong jangan lakukan itu. Adikku, lihatlah penampilan kakakmu hari ini. Tampan tidak? Tuanmu datang. Apa aku bisa membuat semua juri ini terpesona? Tampan. Tampannya luar biasa hebat. Tentu saja, kakak hanya mengandalkan wajah ini. Aduh, bukankah ini sang tuan muda tertua keluarga Tang yang terhormat? Kenapa? Sudah menghabiskan semua harta keluarga? Masih mau berbisnis?
Bagaimana bunyi pepatah itu? Jangan takut jika anak orang kaya hanya bersantai. Yang menakutkan adalah saat mereka punya impian, bukankah begitu? Tuan Muda Tang, dengarkan nasihat ini, carilah pekerjaan yang lebih pasti. Kenapa harus membawa adikmu ke sana kemari hanya untuk mempermalukan diri sendiri? Lihat Nona Tang ini, wajahnya sangat cantik dan halus. Tidak perlu membuatnya terpukul seperti ini. Sepertinya kalian cukup tahu banyak tentang keluarga Tang, ya? Sangat disayangkan, tapi kami bahkan tidak pernah mendengar tentang kalian. Yang terpenting dalam lelang adalah kemampuan. Untuk orang-orang seperti kalian yang belum juga mulai sudah berlagak di depan lawan, sepertinya kalian kurang percaya diri dengan proposal sendiri, ya? Kamu. Kak Jinghe, Ning Ning, sungguh kebetulan. Begitu tiba, saya langsung melihat kalian. Xi Zeng, lama tidak berjumpa. Tuan Muda Qin. Mereka di keluarga Tang hanyalah perusahaan yang sudah diakuisisi, mana ada kualifikasi untuk ikut lelang ini. Lebih baik kita segera laporkan mereka agar kualifikasi mereka dibatalkan. Sejauh yang saya tahu, kedatangan Kak Jinghe kali ini adalah sebagai perusahaan rintisan, bukan atas nama keluarga Tang. Saya mewakili keluarga Qin dalam lelang ini, dan saya juga tidak ingin suasana ini diganggu oleh orang-orang yang bahkan tidak melakukan riset tentang siapa lawan mereka. Lihat apa? Sekali lagi melihat, aku buat perhitungan denganmu. Ayo pergi, pergi. Xi Zeng, terima kasih. Jiang Yan, seharusnya tidak akan datang lagi. Kan, menjauhlah dariku. Pergi, pergi, pergi. Kak Jinghe, Ning Ning, kalian juga sudah melihatnya sendiri. Di lingkaran ini, tanpa fondasi sangat sulit untuk melangkah. Dengan kemampuan kalian yang sekarang untuk mendapatkan proyek ini memang terlalu sulit. Tapi jika kalian menerima bantuan saya, sumber daya dan koneksi keluarga Qin, semuanya bisa kalian gunakan. Xi Zeng, saya terima niat baikmu ini. Tapi untuk urusan keluarga Tang kami, saya sendiri masih ingin berusaha memperjuangkannya. Oh ya, kalau begitu semoga kalian beruntung. Tuan Tang. Tuan Tang, Anda sepertinya belum melakukan analisis data. Ini kurang mendalam. Permisi. Apakah Anda masih memiliki data yang lebih terperinci? Mengenai hal ini saya... tunggu sebentar. Saya ingin mewakili perusahaan kami untuk memberikan jawaban atas masalah ini. Untungnya saat belajar di grup Jiang Yan sudah memberiku pelatihan singkat. Bagus, sangat bagus. Namun, bagaimanapun kalian adalah perusahaan rintisan. Aliran dana yang dibutuhkan untuk proyek ini masih belum mencukupi. Jika kalian bisa mendapatkan investasi, maka proyek ini sudah pasti menjadi milik kalian. Siapa yang berani berinvestasi di keluarga Tang? Keluarga Tang sudah diakuisisi oleh grup Jiang. Jadi siapapun yang berinvestasi di keluarga Tang berarti dia menentang grup Jiang. Tidak. Saya berjanji, dengan berinvestasi pada kami, Jiang Group tidak akan menentang kalian. Apa jaminanmu? Aku. Siapa bilang tidak ada? Klan Qin bersedia memberikan suntikan dana untuk perusahaan baru kalian dengan jumlah yang cukup untuk menutupi lelang proyek kali ini, bahkan lebih dari itu. Selain itu, Klan Qin dapat menggunakan kualifikasi serta sumber daya miliknya sendiri untuk membantu kalian mendapatkan pesanan-pesanan selanjutnya. Xi Zeng, benarkah itu? Syaratnya adalah, Klan Qin harus memegang 51% saham perusahaan kalian. Mengingat investasinya begitu besar, Klan Qin memerlukan jaminan dan hak suara yang cukup. Tawaran yang sangat adil, bukan? Hahaha.
Qin Shizeng, apa kamu sudah gila? 51% saham, kamu ini jelas-jelas ingin merampas perusahaanku. Qin Shizeng, dengan begini, kamu menyuruh kami memberikan perusahaan secara cuma-cuma padamu? Apa bedanya? Kak Jinghe, Ning, jangan bicara sekasar itu. Ini saling menguntungkan. Atau jangan-jangan kalian masih punya pilihan lain? Satu orang Jiang Yan saja sulit, sekarang ditambah lagi ada Qin Shizeng, kini sudah tidak ada lagi yang berani bekerja sama dengan kita. Tidak apa-apa, masih ada kakak di sini. Kamu sudah menyiapkan kontraknya sedari tadi kan? Bawakan pulpennya. Kakak, kamu tidak boleh tanda tangan. Jangan tanda tangan. Tunggu dulu. Jiang Yan. Kenapa Jiang Yan bisa datang? Tang Jinghe, apa kamu tidak punya harga diri sama sekali? Ning, Kita tidak boleh menandatangani kontrak dengannya. CEO Jiang, saat ini kami sedang membicarakan kerjasama. Mohon pihak luar jangan ikut campur. Oh ya? Maka akan kuberitahu padamu, aku, orang luar ini, juga ingin berinvestasi di perusahaan Tang Jinghe. Grup Jiang akan masuk sebagai investor yang menanggung seluruh biaya pendanaan proyek berkelanjutan untuk keluarga Tang dan tidak akan meminta pembagian saham apapun. Tapi satu-satunya syarat adalah keluarga Tang tidak boleh memiliki kerjasama apapun dengan klan Qin. Apa? Hari ini benar-benar datang di saat yang tepat. Ternyata grup Jiang bukannya ingin menyerang keluarga Tang, melainkan sedang melindungi keluarga Tang. CEO Jiang, kamu sudah berkali-kali merusak rencanaku. Apa kamu tidak takut dengan balasan dari keluarga Qin? Jika keluarga Qin ingin melakukan perhitungan, coba saja kalau bisa. aku hari ini benar-benar telah dijebak oleh pemilik modal. Selamat Tuan, atas keberhasilan kerja sama dengan grup Jiang. Ada apa? Dasimu miring. Benarkah? Kalau begitu, bantu aku merapikannya. Setelah aku membantumu sebanyak ini, bolehkah aku meminta sedikit imbalan? Anu Ning. Jiang Yan, malam ini kita bertiga pergi ke... Kakak aku juga pergi dulu. Ya? Kalian mau pergi kemana? Kenapa? Kenapa meski aku sudah berusaha keras untuk menjelek-jelekan Jiang Yan, hubungan kalian masih begitu baik? Padahal saat itu, untuk mengambil alih keluarga Tang, hanya tinggal satu langkah lagi. Jika saja tidak didahului oleh Jiang Yan, kamu seharusnya sudah menjadi milikku sekarang. Tang Ning, tunggulah aku. Salah kamar. Ning. Awas. Sangat harum. Jiang Yan, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu.
Ini buatanku sendiri. Mungkin tidak terlalu bagus, tapi aku sungguh tidak tahu apa yang kamu butuhkan. Hei, Jiang Yan. Lihat baik-baik. Aku ini Tang Ning. Aku tahu, kamu adalah Tang Ning. Seharusnya kuberikan saat dia sudah sadar, tapi Jiang Yan saat mabuk ternyata lumayan lucu juga ya. Untungnya dia belum bangun, cepat pergi dari sini. Halo? Ning Ning, ini aku. Kenapa suaramu pelan sekali? Apa aku mengganggu istirahatmu? Tidak juga. Yumo, kamu sudah kembali ke tanah air. Iya, sudah lama tidak bertemu. Ning Ning, aku sangat merindukanmu. Apa kamu punya waktu untuk bertemu? Ada beberapa hal yang ingin kukatakan langsung kepadamu. Baiklah. Kamu tentukan saja waktu dan tempatnya. Baguslah. Kalau begitu sampai jumpa nanti. Baik. Halo Jiang Yan, lihatlah baik-baik. Aku ini Tang Ning. Aku tahu, kamu adalah Tang Ning. Apa yang sudah aku lakukan? Tunggu dulu. Apa dia baru saja menemaniku tidur semalaman? Kalau begitu, apakah ini tandanya dia mulai menyukaiku? Pagi, apa yang sedang kamu lakukan? Sedang membuatkanmu sup penghilang mabuk. Soal itu, terima kasih atas kerja kerasmu semalam. Astaga, kalimat macam apa itu tadi?
Tidak ada apa-apa. Kedepannya, kurangi minummu. Oh ya, aku sangat mabuk sampai tidak ingat apapun semalam. Aku tidak melakukan hal yang aneh. Atau mungkin, tidak mengatakan hal yang tidak seharusnya, kan? Hal aneh? Tentu saja ada banyak. Pertama, kamu memeluk vas bunga besar di ruang tamu, mengungkapkan cinta dengan penuh perasaan padanya, lalu berkata, kalau kamu dan vas itu adalah saudara yang sudah lama terpisah. Lalu kamu menarikku, berguling-guling di lantai, dan bilang kalau dirimu adalah pangeran kacang polong, dan yang paling penting adalah... B. Benarkah? Iya, yang paling penting adalah... Yang terpenting adalah, kamu telah melecehkanku. Kenapa kamu malah terlihat lega? Saat aku menggodamu, kamu tidak bersikap seperti ini. Semuanya sudah terjadi. Apakah kamu ingin aku bertanggung jawab? Atau lebih tepatnya, aku menyerahkan diriku padamu? Sup peredam mabukmu sudah siap. CEO Jiang, silakan menuju ke ruang makan. Ini pertama kalinya aku membuatnya. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Cepatlah dicoba. Sangat istimewa. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau begitu, aku juga mau mencobanya. Hei, jangan. Apa-apaan ini? Sangat tidak enak. Cepat buang, ini bisa menyebabkan keracunan. Maafkan aku, maaf. Masih sempat jika dicuci sekarang. Sudah puas merabanya? Siapa yang meraba? Aku hanya takut kamu kedinginan. Uruslah sendiri. Aku ada urusan lain. Aku harus segera pergi keluar. Tunggu dulu. Pulanglah lebih awal. Malam ini ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah. Asisten Lin, batalkan semua urusan sore ini untukku. Siapkan mobil untuk Kemal. Oh iya, tolong pesankan juga sebuket mawar Ekuador. Ingat, 99 tangkai. Acara sore ini sangatlah penting. Selama bertahun-tahun di luar negeri, hal yang paling aku rindukan adalah makanan dalam negeri, dan juga teman lama, Ning Ning, bertahun-tahun ini. Apakah kabarmu baik? Keluarga Tang telah terjadi banyak hal. Semuanya sudah berlalu. Sekarang perusahaan kakak juga sudah mulai bangkit kembali. Semuanya akan menjadi lebih baik. Maafkan aku, Ning Ning. Saat kamu paling membutuhkan teman, aku tidak bisa ada di sisimu. Aku sungguh minta maaf. Jangan berkata begitu. Karena kamu sudah bisa kembali, aku sudah merasa sangat senang. Aku pun merasa senang. Kedepannya aku akan selalu ada di sini. Cincin ini. Cincin ini adalah cincin pertunangan tertua di dunia, yang dipersembahkan oleh Adipati Austria untuk seorang putri Prancis. Karena nilainya yang teramat sangat berharga, benda ini dianggap tidak untuk dijual. Berapapun harganya akan kubayar, aku pilih yang ini. Cincin ini adalah cincin tunangan tertua di dunia, dipersembahkan oleh Adipati Austria kepada seorang putri Prancis. Karena harganya sangat berharga, ini tidak untuk dijual. Berapapun harganya akan saya bayar, aku pilih yang ini. Jiang Yan. Apakah Anda melihat seseorang yang Anda kenal? Sepertinya aku melihat. Sudahlah, tidak apa-apa. CEO Jiang, inilah data yang Anda minta untuk saya periksa. Rekam jejak Zhou Yumo sangat bersih. Latar belakang. Keluarga Zhou tidak bermasalah. Asetnya tersebar di seluruh dunia, dan bisnis utamanya ada di luar negeri. Sejauh ini, tidak ada hal yang mencurigakan, dan tidak ditemukan adanya kaitan apapun dengan keluarga Qin. Cukup. Keluar. CEO Jiang, mungkin Nona Tang dan Tuan Zhou hanya sedang bernostalgia biasa, hubungan Anda dengan Nona Tang. Cukup. Keluar. Bereskan semua hal yang mengganggu mata itu, habisi saja semuanya untukku. Baik, Tuan. Ning Ning milikku, bagaimana bisa dia duduk di sana, bersama orang lain, bahkan tersenyum semanis itu? Apakah kamu ingin seperti terakhir kali, memperingatiku agar menjauh darimu? Baiklah. Bagaimana dia bisa duduk di sana, bersama orang lain, dan tertawa begitu manis?
Apa kamu ingin seperti waktu itu, memperingatiku agar menjauhimu? Baiklah, Nambili. Nambili. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan menuruti kemauanmu. Jiang Yan, aku sudah pulang. Sudah sampai rumah, kapan kamu akan pulang? Sibuk, tidak usah menungguku. Padahal kamu sendiri yang bilang ada hal yang ingin dibicarakan denganku. Jika kamu melarangku menunggu, aku justru akan tetap menunggu untuk melihat apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku. Kamu bilang aku jangan menunggu, tapi aku justru akan tetap menunggu. Kita lihat saja apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku. Sudah kubilang jangan menunggu, anak bodoh. Jiang Yan, kamu sudah pulang? Apa yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada, aku lupa. Aku tidak percaya. Bukan apa-apa. Aku hanya merasa kamu dan Zhou Yumo terlihat sangat serasi. Tapi aku menyukaimu. Kapan aku kembali ke kamar tidur? Tunggu. Tapi aku menyukaimu. Ya ampun, apa saja yang sudah aku katakan. Menyukai Jiang Yan, bahkan mengatakannya di pelukannya, dia pasti mendengarnya. Bagaimana aku harus menghadapinya? Tidak boleh, ini sangat memalukan. Aku harus segera pergi. Ning, pagi-pagi begini menenteng tas? Memangnya mau pergi kemana? Jangan-jangan kamu mau pergi meninggalkan rumah? Bukan, sama sekali bukan. Aku hanya ingin lari pagi. Iya, lari pagi. Untuk menghirup udara segar. Lari pagi? Pakai sepatu kulit kecil, sambil membawa tas. Ning, kamu bilang padaku kalau kamu mau lari pagi? Memakai sepatu kulit, membawa tas, Ning, kamu bilang padaku ingin lari pagi? Jangan panggil aku Ning. Kata-kata semalam, apa kamu tidak ingat? Milikmu, milikku? Kata-kata apa? Aku sudah tidak ingat. Perlu aku mengatakannya sekali lagi padamu? Semalam kamu dengan jelas bilang padaku bahwa kamu menyukaiku. Aku saat itu sedang mengantuk. Kapan aku merasa sadar? Ternyata kamu memang ingat. Sekarang aku akan merespons dengan baik pernyataan cintamu. Bagaimana bisa? Aku sudah tahu kamu ingin kabur. Pintunya sudah aku kunci. Hari ini jika tidak menyelesaikan masalah ini, jangan harap kamu bisa pergi kemanapun. Jiang Yan, kamu yang memaksaku melakukan ini. Ning. Apa yang terjadi? Kamu seperti dikejar hantu, kenapa wajahmu merah sekali? Aku cuma merindukanmu. Memangnya tidak boleh mengunjungimu? Masih rindu aku? Katakan yang sejujurnya pada kakak. Apa sih wajah sedingin es Jiang Yan itu menindasmu lagi? Tidak ada, sungguh tidak ada. Dia sangat baik, dia bahkan sudah banyak membantu kita, kakak. Menurutmu orang seperti Jiang Yan itu, bagaimana orangnya? Jiang Yan itu kalau soal kemampuannya, memang tidak perlu diragukan lagi. Jika bukan karena dia kali ini kakak, sudah pasti celaka di tangan sampah Qin Shizheng itu. Tapi, dia itu
Mulutnya sangat tajam, menurutmu sendiri. Ning Ning, kenapa tiba-tiba menanyakan dia? Jangan-jangan kamu. Jangan berpikiran macam-macam. Aku hanya asal bertanya saja. Ah, halo. Saya Tang Jinghe. Apa? Sungguhan? Kalau begitu bagus sekali. Saya sangat berterima kasih pada Anda. Baik, tidak masalah. Ada sebuah berita yang sangat bagus. Ada klien besar yang ingin berinvestasi pada kita, dia ingin membicarakannya sekarang juga. Ayo cepat pergi. Cepat. Kamu ikut pergi bersama kakak. Kebetulan sekali. Bukankah ini ulah Jiang Yan lagi? Ning Ning, menurutmu orang yang akan datang nanti, si Pak Zhou itu, apakah dia akan sangat sulit dihadapi? Kakak tenang saja. Karena mereka yang berinisiatif mengajak kita bertemu, pasti karena mereka melihat potensi yang kita miliki. Percayalah pada diri sendiri. Tuan Tang, Nona Tang, tamu Anda sudah tiba. Pak Zhou, senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Kak Jinghe, Ning Ning, maaf membuat kalian menunggu lama. Ternyata itu Anda, Yumo. Pantas saja sejak pagi buta burung murai berkicau. Benar-benar tamu kehormatan, mari duduk, silakan duduk. Zhou Yumo, ternyata ini maksudmu akan membantuku? Begini, ini kopi yang baru saja kupesan, cobalah diminum dulu. Kak Jinghe terlalu sungkan. Tujuan investasi kami adalah karena percaya pada kemampuan kalian, terutama Ning Ning. Pandangannya sangat unik dan luar biasa. Terima kasih. Ini draft awal surat pernyataan investasi. Syaratnya sangat menguntungkan, serta sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan kalian. Kalian bisa memeriksanya terlebih dahulu. Bagus, luar biasa. Aku akan menandatanganinya sekarang juga. Tanda tangan apa? Tang Jinghe, perjanjian tidak adil macam apa yang kamu tanda tangani di sini? Untung saja ada asisten Lin yang mengawasi mereka. Ya ampun. Situasi rumit macam apa ini? Aku merasa suasana ini pernah kurasakan sebelumnya. CEO Jiang datang tanpa diundang, lalu mengganggu penandatanganan perjanjian penting. Sepertinya itu sangat tidak sopan. Grup Jiang adalah investor terbesar bagi keluarga Tang. Kalian sedang menandatangani perjanjian sepenting ini. Jika aku tidak ada, sepertinya kurang tepat. Apa yang kamu bicarakan? Bukannya sebelumnya kita sudah sepakat bahwa grup Jiang tidak boleh mencampuri kerjasama perusahaan kami. Sekarang kenapa kamu malah datang dan sok jadi pahlawan? Baiklah kalau begitu, grup Jiang akan terus berinvestasi. Apapun yang bisa dan tidak bisa diberikan oleh grup Zhou, kami semua akan memberikannya. CEO Jiang sungguh sangat dermawan. Namun, yang kami tawarkan bukan hanya sekadar modal, tapi juga sumber daya tim serta wawasan internasional. Langkah yang luar biasa dari CEO Jiang, namun, yang kami tawarkan bukan hanya sekadar dana, tapi juga sumber daya tim pendukung, serta wawasan internasional. Cabang luar negeri grup Jiang tersebar di seluruh dunia. Perlukah saya menyebutkannya satu persatu kepadamu? Kak Jinghe. Kalian, lanjutkanlah menawar harganya. Bukan, kalian lanjutkan saja negosiasinya. Ini benar-benar sulit bagiku untuk memilih. Kak Jinghe, masalah investasi ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Grup Zhou kami akan selalu terbuka untuk orang-orang yang berpotensi. Pelayan. Bawakan aku hidangan yang paling mahal di sini. Baik, Tuan. Tang Jinghe, aku ingat saat kecil dulu kamu sangat suka makan wagyu. Kamu sungguh terlalu baik. Kalau begitu nanti kita lanjut mengobrol sambil makan. Ning Ning juga makan yang banyak ya nanti, jangan sungkan. Tolong. Siapapun tolong akhiri drama konyol ini. Kak Jinghe, peluang bisnis bisa hilang dalam sekejap. Ketulusanku sudah aku tunjukkan di sini. Tolong beri aku jawaban yang pasti. Kak Jinghe, peluang bisnis bisa menghilang begitu saja. Ketulusan saya sudah saya tunjukkan di sini. Jadi tolong beri saya jawaban yang pasti. Dunia bisnis pada dasarnya memang penuh dengan ketidakpastian. Ini hanya membuktikan bahwa keluarga Zhou dan keluarga Tang bukanlah pasangan yang serasi. Aduh, Anda semua adalah sumber dana kami. Saya juga tahu kalau kalian semua berniat baik pada saya. Soal kontrak ini, kita bisa meninjaunya pelan-pelan. Mari bicarakan baik-baik. Grup Jiang bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Tolaklah sekarang, daripada nanti kalian menusuk dari belakang. Kak Jinghe, sejujurnya, apakah Anda ingin perusahaan Anda selamanya dikendalikan oleh grup Jiang? Jika grup Jiang menarik modalnya, kalian bahkan tidak akan punya jalan keluar. Ini kendali? Kami di grup Jiang tidak pernah mengendalikan otonomi keluarga Tang. Lagi pula. Cukup. Aku sudah memikirkannya. Hari ini aku akan bekerja sama dengan grup Zhou. Jangan sebaiknya kamu segera pergi. Tang Jinghe, pikirkanlah baik-baik. Keluarga Jiang kami tidak akan menarik investasi dari kalian. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas.
Bahkan jika aku tidak memikirkan diriku sendiri, aku harus memikirkan nasib adik perempuanku kan. Walaupun dulu kamu banyak membantuku, maaf. Saat ini aku masih belum bisa mempercayaimu. Aku harus memikirkan kepentingan adik perempuanku. Walaupun dulu kamu banyak membantuku, maaf. Saat ini aku masih belum bisa mempercayaimu. Yumo, maaf kamu harus melihat hal memalukan ini. Sampai kerjasama yang baik jadi kacau seperti ini. Kak Jinghe, ini terlalu berlebihan. Kalau begitu mari kita lanjut bicarakan kerjasamanya. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Kak Jinghe, kita akan melangkah maju bersama di masa depan. Senang bekerja sama denganmu. Ning, saat ini kita baru saja mencapai kesepakatan kerjasama dengan grup Zou. Dana kita sekarang berlimpah, dan masa depan kita sangat cerah. Begini saja, kakak akan membantumu mengemas barang-barang hari ini. Kamu harus pindah keluar dari tempat Jiangyan. Apa? Ya pindah rumah. Tadi aku menyetujui kerjasama dengan Yumo begitu cepat. Karena perkataan Yumo menyadarkanku tanpa bantuan orang lain. Bagaimana mungkin kakak bisa membawamu pulang kembali? Kakak, aku ingin memikirkannya lagi. Mau memikirkan apa lagi? Sepertinya Ning sudah terbiasa tinggal di keluarga Jiang. Benarkan begitu? Ya. Nah, Baiklah. Pokoknya kapanpun kamu ingin kembali, pintu selalu terbuka untukmu. Kembali, tidak kembali. Kembali, tidak kembali. Kembali atau tidak? Kembali. Untuk apa aku melakukan semua ini? Sampai saat ini pun dia belum kembali. aku sudah kembali. Aku tadi mengira setelah kamu menandatangani kontrak, kamu akan segera pindah. Tapi sepertinya, aku masih harus menjagamu untuk beberapa saat lagi. Aku hanya kembali untuk membereskan barang-barangku. Kakakku bilang, perusahaan sekarang sudah kembali normal, dan aku harus pindah kembali ke sana. Jadi aku tidak ingin menyusahkan CEO Jiang untuk terus menjagaku. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah tadi CEO Jiang sendiri yang bilang bahwa menjagaku itu sangat merepotkan? Aku tidak bilang itu merepotkan. Baiklah, baiklah. Kalau begitu tolong beri aku jalan. Aku ingin membereskan barang-barangku sekarang. Dengan barang sebanyak ini, bagaimana caramu pergi nanti? Kakakku dan Yumo akan datang menjemputku. Apa kamu pikir rumahku ini hotel? Kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Tang Ning, biar aku bantu berkemas. Apa menurutmu rumahku ini hotel? Bisa seenaknya datang dan pergi? Tang Ning, biar ku bantu berkemas. Jiang Yan, Bukan begitu maksudku. sekarang tidak peduli aku pergi atau tidak. Aku tetap harus menata ulang semua pakaianku. Dasar Jiang Yan ini. Mau pergi kemana? Pergi dari rumah. Jiang Yan, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Atas dasar apa kamu mengaturku? Aku tidak ingin kamu pergi. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu bukan baru sekarang saja. Sudah sejak lama, sangat lama aku menyukaimu. Bahkan sejak kecil, saat kamu mengekor di belakangku dan memanggilku Kak Jiang, aku sudah menyukaimu. Waktu itu karena masih terlalu kecil, aku masih ingat pernah menuliskan sepucuk surat cinta untukmu, yang isinya memintamu menungguku di kelas pada hari berikutnya. Saat itu, kamu sudah bersama dengan Zhou Yumo. Surat itu mungkin adalah hal terburuk yang pernah kutulis seumur hidupku. Tapi aku tetap sangat mencintaimu. Tang Ning, tetaplah di sini. Jangan pindah. Tolong lihatlah aku. Lihatlah Jiang Yan yang keras kepala dan obsesif ini. Maukah kamu? Jiang Yan, aku. Ning, aku. Jiang Yan, aku menerima pengakuan cintamu, tapi aku harus bertanya kepada kakakku dulu. Selama kakakku belum menerimanya, kita tidak bisa bersama. Dan tidak boleh melampaui batas. Kakakku, dia adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki di dunia ini. Aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Tunggu dulu.
Tadi kamu bilang aku dan Zhou Yumo bersama? Lalu soal surat cinta itu? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Apa? Aku tidak pernah berpacaran dengan Zhou Yumo. Dan aku tidak pernah menerima surat cintamu. Apa kamu sudah salah paham? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mungkinkah ini semua ulah Zhou Yumo? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja, kita telah melewatkan waktu yang sangat lama. Bagaimana bisa? Bertemu denganmu saat ini adalah takdir terbaik. Demi memperbaiki hal-hal yang terlewatkan, kita harus menebusnya. Bagaimana dengan setelan yang ini? Sangat cantik. Jika kamu yang memakainya, pasti akan terlihat jauh lebih cantik. Bicaramu manis sekali sekarang. Aku sudah seperti ini sejak dulu. Lalu bagaimana dengan imbalanku? Seperti ini? Jiang Yan, atas dasar apa kamu bisa mendapatkannya? Dia seharusnya jadi milikku, milikku? Tang Jinghe, kamu sampah tak berguna. Jiang Yan, kamu benar-benar keterlaluan. Laki-laki yang sedang bekerja, memang yang paling tampan. Ternyata ucapan teman-temanku benar adanya. Maafkan aku, Ningning kencan pertama kita malah harus mengurus pekerjaan, lain kali tidak akan seperti ini lagi. Tidak apa-apa, lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku senang melihat kakak yang tampan saat bekerja. Bagaimana jika kamu duduk di sofa saja? Kalau kamu di sini, aku benar-benar tidak bisa fokus bekerja. Kenapa begitu, Kak Jiang? Apa jangan-jangan kamu begitu tergoda padaku? Tuan Tang, Anda tidak boleh masuk. Pak Jiang sedang. Minggir. Kakak, kenapa kamu kemari? Jiang Yan, kamu bajingan. Aku menitipkan adikku padamu, agar kamu bisa menjaganya dengan baik, bukan agar kamu bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jinghe, tenanglah dulu, aku tulus kepada Ningning. Tulus? Seingatku, niat tulusmu itu justru yang menghancurkan keluarga kami. Kamu merebut aset keluarga kami, mendekati adikku. Apa sekarang kamu sudah bosan dengan perusahaan, lalu ingin mempermainkan adikku juga? Kakak, jangan. Kakak, kenapa kamu memukul orang? Jiang Yan tidak membohongiku, akulah yang menyukainya. Kamu menyukainya? Apa kamu lupa bagaimana dia dulu mengkhianati keluarga kita? Apa kamu lupa bagaimana cara liciknya mencuri hasil jerih payah orang tua kita? Orang seperti dia tidak layak untuk kamu sukai. Aku tidak lupa, tapi dia sudah banyak membantu kita. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Ningning, kamu terlalu naif. Ikut denganku. Pulang. Jinghe, jangan perlakukan Ningning seperti ini. Lepaskan. Aku beritahu kamu, selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh adikku. Ayo, pergi. Maafkan aku, Ningning. Ningning, kakak melakukan ini demi kebaikanmu. Pemuda bernama Jiang Yan itu sangat licik dan penuh tipu daya. Kamu tidak akan sanggup menghadapinya. Dengarkan kakak, menjauhlah darinya, oke? Tuan Tang, Tuan Zhou sudah sampai. Ini mengenai rincian kerjasama yang lalu. Ya, aku mengerti. Suruh dia masuk saja. Kak Jinghe, Ningning kalian sedang. Tidak ada apa-apa, hanya masalah kecil. Yumo, duduklah dulu di sini untuk istirahat. Aku akan pergi mengambil dokumen. Apakah ini karena Jiang Yan? Bagaimana kamu? Saat makan bersama waktu itu, aku sudah menyadarinya, Jiang Yan terhadapmu sangat tidak biasa. Orang seperti dia tidak cocok untukmu. Dia sangat angkuh dan sombong. Mana mungkin dia pantas untukmu? Jika kamu bersamanya, kamu hanya akan menderita. Yumo. Seandainya aku tahu akan seperti ini, seharusnya aku kembali lebih awal, supaya dia tidak bisa merebutmu, dan tidak jadi berantakan seperti hari ini. Yumo, apa yang kamu bicarakan? Kamu selalu tidak mengerti. Aku menyukaimu, dan kembaliku kali ini juga demi dirimu. Kamu selalu tidak mengerti. Aku menyukaimu.
Kepulanganku kali ini pun demi dirimu. Maafkan aku, Yumo. Aku tidak bisa menerimamu. Tidak perlu minta maaf. Aku sudah menebak akhirnya akan begini. Tapi aku akan selamanya menunggumu, sampai kamu menyadari bahwa Jiang Yan sama sekali tidak cocok untukmu. Yumo, jangan menungguku lagi. Apapun hasil dari hubunganku dengan Jiang Yan nanti, aku hanya ingin kamu menjaga reputasimu dengan baik. Maksudmu? Aku selamanya tidak akan bisa mendapatkanmu? Ning Ning, aku minta maaf. Ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Yumo, Baru saja aku terlalu gegabah. Cinta tidak bisa dipaksakan. Aku harap kita tetap bisa berteman. tentu saja kita selamanya adalah teman. Tetapi sebagai teman, beberapa hal, aku tidak sanggup membiarkanmu terus tertipu. Khususnya mengenai Jiang Yan, dan juga Qin Shizheng. Qin Shizheng, apa hubungannya dengan masalah ini? Qin Shizheng baru-baru ini menghubungiku, mencoba menghasutku untuk membatalkan kerjasama sepihak dengan kakakmu yang hampir terjalin. Dia pikir bisa merangkulku untuk bersama menghabisi keluarga Tang. Tuan Muda Zhao, Tang Jinghe saat ini hanyalah cangkang kosong. Modal miliknya semua hanya bertahan dari belas kasihan Jiang Yan, risiko bekerja sama dengannya tidaklah kecil. Aku tahu kamu sudah lama menyukai Tang Ning. Bagaimana jika kita bekerja sama untuk mengambil alih keluarga Tang? Kamu juga akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hah? Aku mengikuti jejak ini dan menyelidikinya, dan hasilnya sungguh mengejutkan. Selama bertahun-tahun ini, Qin Shizheng diam-diam telah menghalangi jalan keluarga Tang dari belakang. Dulu, ketika paman dan bibi masih ada, dia sudah mulai menyusun rencananya. Jika bukan karena Jiang Yan yang selalu memberikan dukungan dari balik layar, keluarga Tang tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Dia mengakuisisi perusahaanmu, sepertinya juga bertujuan untuk mengamankan aset terakhir keluarga Tang sebelum Qin Shizheng mengambil tindakan. Ternyata, Qin Shizheng. Selalu dia orangnya. Dia terus mengatakannya padaku, bahwa keluarga Tang menjadi incaran, adalah ulah dari Jiang Yan. Sepertinya, dia sudah membohongimu selama ini. Mengapa aku sebodoh ini? Aku sudah salah paham padanya begitu lama. Ini bukan salahmu. Masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Kamu benar. Aku harus menemuinya sekarang. Kakak, apakah kamu masih ingin menghalangiku? Pergilah. Jiang Yan, aku kembali. Jiang Yan, aku sudah kembali. Kamu sungguh sudah kembali? Aku sudah kembali. Jiang Yan, aku sudah tahu semuanya. Selama bertahun-tahun ini, segala yang kamu lakukan untuk keluarga Tang, aku sudah tahu semuanya. Ternyata Qin Shizheng yang memfitnahmu, hingga membuat kami semua salah paham padamu. Jiang Yan, aku minta maaf. Ning Ning, aku yang gagal melindungimu, dan membuatmu menanggung semua ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menanggung kebencian kami seorang diri secara diam-diam? Apa kamu bodoh? Awalnya aku tidak tahu. Qin Shizheng. Begitu aku menyadarinya, kakakmu sudah memutuskan semua hubungan denganku. Setelah itu, aku tidak punya pilihan lain. Aku terpaksa mengakuisisi perusahaan kalian, hanya ingin agar kakakmu tenang, sambil menunggumu bersedia menemuiku lagi. Bagaimana kalau kamu tidak sempat menungguku? Kamu benar-benar bodoh, sangat bodoh. Jiang Yan, sebenarnya aku sudah menyukaimu. Jauh lebih awal dari yang kamu bayangkan. Saat kamu berlari di belakang aku dan kakakku, aku merasa kamu sangat keren dan sangat hebat. Lalu, setelah begitu banyak hal yang terjadi, aku sempat melupakan semuanya.
Apa katamu? Kamu juga? Maksudku, bukankah kita berdua sangat bodoh? Melewatkan begitu banyak waktu. Sekarang, semuanya belum terlambat, bukan? Ning, asalkan pada akhirnya itu kamu, selarut apapun tidak akan pernah terlambat. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, dan tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita lagi. Semua waktu yang terbuang, akan aku gunakan sisa hidupku untuk memberikan kompensasi berkali-kali lipat padamu. Jiang Yan. Selamat pagi, Ning. Maafkan aku karena tidak bisa membuatmu melihatku begitu kamu bangun. Hadiah kedua, ini adalah kompensasi untukmu. Di tempat aku menemukan si pemabuk kecil, ikuti petunjuknya. Aku janji kamu akan melihat orang yang paling ingin kamu temui. Di mana tempat dia menemukan si pemabuk? Oh, aku tahu. Sampahnya? Apa ada sesuatu yang ingin dirayakan? Ning milikku sungguh pintar. Apa kamu ingat? Di sini, kamu bilang ingin lebih dekat denganku. Aku tidak tahu apakah hubungan kita yang sekarang sudah membuatmu puas. Hadiah berikutnya diberikan oleh penyokongmu. Dia tidak bilang di mana hadiah ketiganya diletakkan. Diberikan oleh penyokong. Aku mengerti. Sepertinya teka-teki ini berhasil kamu pecahkan juga. Kamu suka? Aku tidak bisa membayangkan betapa cantiknya kamu saat memakainya. Hadiah berikutnya ada di tempat saat kamu berjanji untuk memberikan dirimu padaku. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Ya ampun. Ini benar-benar sangat indah. Ini adalah rintangan terakhir, aku akan segera menemuimu. Waktu itu aku menyadari kamu sangat takut gelap, jadi aku memberikan ini padamu. Seorang putri harus memakai sepatu kristal. Aku akan menunggumu di tempat segalanya bermula. Jiang Yan, aku ingin tahu apa yang sebenarnya sedang kamu rencanakan. Jiang Yan. Ning. Ning. Setiap langkah yang kamu lalui adalah bukti cintaku padamu. Aku bersumpah. Aku akan menyerahkan segenap jiwaku untuk melindungimu. Aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Jiang Yan, aku bersedia menikah denganmu. Memboikotku? Ning, di hari pernikahanmu yang bahagia ini, bagaimana mungkin kamu tidak mengundangku? Rambutku? Kok agak aneh ya? Sepertinya masih baik-baik saja. Jiang Yan,
Kenapa terburu-buru sekali ingin menikah? Tapi ini membuktikan kalau pesonaku memang luar biasa. Silakan masuk. Halo, ini kerudung pengantin Anda. Letakkan saja di sini, terima kasih. Tang Ning, kamu akhirnya menjadi milikku. Tang Ning, akhirnya kamu menjadi milikku. Apa yang terjadi? Kenapa pengantin wanitanya belum datang juga? Apa ada suatu masalah? Jiang Yan, di mana adikku? Dia tidak mungkin kabur dari pernikahan, kan? Itu tidak mungkin, aku mengenalnya. Asisten Lin, pergi periksa rekaman pengawas. Ning Ning, bagaimana bisa kamu... Ning Ning? Ning Ning? Ning Ning? CEO Jiang, sudah ketemu. Ini karena Qin Shizheng, dia menyelinap masuk, lalu membawa pergi Nona Tang. Cari. Blokir semua pintu keluar untukku. Kerahkan semua orang, kalian semua harus menemukan Ning Ning untukku. Sudah bangun? Pengantinku akhirnya sudah sadar. Jangan terburu-buru. Hadiah yang kusiapkan untukmu akan segera siap. Qin Shizheng, kamu sudah gila ya? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Benar? Aku memang gila. Aku dibuat gila olehmu, dan dibuat gila oleh Jiang Yan Tang Ning. Tatap aku, apa kekuranganku dibandingkan dengan Jiang Yan? Bertahun-tahun ini aku selalu mencintaimu. Mengapa kamu tidak pernah melihatnya, Jiang Yan si munafik itu? Apa haknya mendapatkan segalanya? Atas dasar apa dia bisa memiliki hatimu? Tahukah kamu demi mendapatkanmu? Apa saja yang telah kukorbankan? Yang kamu lakukan hanyalah melakukan penindasan dan kebohongan. Memang benar itu aku. Tapi jika tidak begitu, bagaimana mungkin kamu akan menurut dan bersamaku? Hanya saat aku mengambil alih keluarga Tang, hanya setelah aku mengambil alih keluarga Tang, barulah kamu tidak punya jalan keluar lagi, barulah kamu akan benar-benar, sepenuhnya, dan selamanya menjadi milikku. Sayangnya, si brengsek Jiang Yan itu mendahuluiku. Tapi keluargaku tidak bersalah. Mengapa kamu tega menghancurkan hasil kerja keras mereka? Itu semua salahmu sendiri. Seandainya saja hatimu tidak hanya tertuju pada si Jiang Yan itu, apakah aku akan melakukan semua ini? Surat cinta yang dia tulis untukmu, aku yang membuangnya. Aku sudah berusaha keras menjelek-jelekan dia di depan kalian, tapi pada akhirnya kamu tetap memilih untuk bersamanya. Kamu? Menurutmu bagaimana aku bisa menerima semua penghinaan ini? Ternyata kamulah yang membuat kami kehilangan banyak waktu selama bertahun-tahun. Kamu pria licik? Aku tidak akan pernah menerimamu. Aku tidak pernah butuh penerimaanmu. Aku hanya butuh kepatuhanmu. Apa maksudmu? Apa masih belum jelas? Kenakan ini, maka kamu akan menjadi milikku. Tidak mungkin. Kamu membuatku merasa jijik. Kamu benar-benar tidak penurut ya? Jiang Yan, Jiang Yan, coba pikirkan Ning Ning. Apa yang sedang kamu lakukan? Nona Tang, kondisinya terutama disebabkan karena sangat terkejut dan butuh istirahat total. Selain itu, Nona Tang, apakah Anda memiliki riwayat penyakit rabun senja? ya, aku sudah memilikinya sejak kecil. Karena keluargaku takut seseorang akan memanfaatkan kelemahan ini untuk menyakitiku, maka orang pada umumnya tidak mengetahuinya. Kelak semuanya akan baik-baik saja, karena ada aku di sini.
Apa tanganmu masih sakit? Dokter bilang kamu perlu istirahat total selama beberapa hari. Aku berpikir, bagaimana jika pernikahan kita ditunda saja? Jangan, Jangan? aku tidak butuh pernikahan yang sempurna. Jika gaunnya kotor bisa dicuci lagi. Jika riasannya rusak, jika bisa diperbaiki lagi. Tapi aku tidak ingin menunggu lagi. Aku ingin sekarang juga menjadi istrimu. Setelah melalui semua ini, aku baru menyadari. Bisa bersamamu adalah kesempurnaan dan kebahagiaan terbesar. Jiang Yan, kita jangan menunggu lagi. Sekarang saja? Ya? Ning Ning, aku merasa sangat bahagia. Kakak jangan menangis lagi. Aku serahkan Ning Ning padamu. Perlakukan dia dengan baik. Jaga dia baik-baik. Kakak, Ini hari yang membahagiakan, tapi kamu malah bertingkah menyeramkan. tahu begini, seharusnya aku tidak mengundangnya datang. Jangan terlalu pelit begitu. Dia sudah banyak membantu kita. Jangan lihat dia. Baiklah. Ning Ning, selamat datang di rumah, istriku. Apa semua ini? Aku ingin memberitahumu. Selama ada aku, baik siang maupun malam, aku tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Aku akan menjagamu dengan segenap nyawaku. Tidak akan kubiarkan ketakutan dan kegelapan mendekatimu sedikit pun. Di duniamu, aku akan selalu ada. Jiang Yan, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.